alergi biasa. Alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Kalau Anda misalnya menutup rapat-rapat segala rahasia yang ternyata Anda tutup-tutupi, pasti kalau rahasia itu benar-benar sangat negatif bagi negeri ini, bagi bangsa ini, semua akan terbuka ya. Siapapun yang akan berupaya mempertahankan kerahasiaan tersebut ya, itu tentunya akan mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kulit yang menggugat ketika tubuh tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Apa yang kita lihat pada wajah seorang mantan penguasa bukan sekedar tanda usia. Ia adalah geografi penderitaan, peta psikologis, dan naskah yang ditulis oleh sistem imun. Tubuh manusia tidak pernah berbohong. Ia adalah pengadilan yang lebih jujur daripada institusi hukum. Ia menyimpan rahasia yang tak bisa dihapus oleh pidato, disamarkan oleh protokol, atau ditutup-tutupi oleh ajudan. Cuma ada hal yang menarik kemarin. Katanya pulang dari Vatikan, ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan, tiba-tiba kena alergi berat. Ya, dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya, sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatal, kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu aja. Bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Oh bisa disebut gangguan udah. Gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama, sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu? Imunnya, kekebalan tubuhnya. Bukan imunnya itu. Hormon fisiologisnya, stresor. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Prozac itu obat penenang. Nah kelihatannya sudah pernah dipakai dan itu udah kebal. Karena kita mesti duga bahwa Pak Jokowi itu ada ketegangan psikologi luar biasa tuh. Kan dia semakin tenang, itu artinya dia. Kan dia turun dengan jumawa, bisa ngantarkan presiden baru, anaknya juga, menterinya banyak banget di kabinet, kenapa dia harus depresi? Setelah dia turun itu tidak berhenti dugaan negatif terhadap perilaku beliau selama memerintah, dan itu menyakitkan. Melalui media, seluruh rakyat melihat kulit mantan Presiden Joko Widodo mengalami perubahan drastis dari bercak kehitaman dan kemerahan dari wajah hingga leher, warna kulit, tekstur, hingga integritas kulitnya. Ajudan menyebutnya terkena alergi kulit pasca kunjungan ke Vatikan. Perubahan signifikan ini terjadi antara Mei hingga Juni 2025. Pak Joko Widodo karenanya kemudian sering menggunakan jaket dengan kerah tinggi, topi, atau bahkan peci. Ajudan mengatakan, alergi biasa saja, ini alergi kulit setelah kunjungan ke Vatikan. Sekarang saya akan melakukan analisis kronologis dan klinis. Fakta kronologisnya, jika itu adalah alergi kulit biasa yang ada di wajah, di leher, dan mungkin juga di tubuh yang tertutup oleh pakaian, maka tidak mungkin durasinya kan selama itu. Alergi tidak pernah bertahan selama ini, apalagi Pak Joko Widodo pasti punya dokter-dokter hebat. Alergi datang dan pergi seperti badai tropis, cepat, keras, dan reda, dan tidak terjadi pada waktu yang sekali saja karena alergi itu adalah sebuah bakat imunologi. Tapi kali ini kulit Pak Joko Widodo bertahan lama dalam luka yang menetap, dan pasti ini bukan sebuah alergi. Sekarang kronologinya, kunjungan Pak Joko Widodo ke Vatikan tanggal 26 April 2025. Sedang munculnya gejala kulit yang terlihat di media dan ramai diperbincangkan publik antara awal Mei hingga Juni 2025. Pernyataan dari ajudan, ini hanya alergi kulit setelah kunjungan ke Vatikan.
Sekarang kita tinjau dari aspek klinis dan logika. Alergi kulit atau secara klinis medis disebut sebagai dermatitis kontak atau urtikaria memiliki karakteristik onset yang cepat. Jadi reaksi hipersensitivitasnya tipe 1 itu terjadi dalam hitungan menit sampai beberapa jam. Kemudian reaksi tipe 4 terjadinya dermatitis muncul dalam 1-3 hari setelah paparan. Dalam kasus Pak Joko Widodo, gejala muncul bertahap dan makin memburuk, dan tidak membaik lebih daripada 4 minggu, bahkan tampak menetap. Dan tidak ada laporan intervensi topikal atau sistemik yang efektif. Artinya apa? Ini bukan alergi biasa, dan ini pasti juga bukan sekedar alergi kulit. Durasi, onset, progresinya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kronik, dan lebih sistemik. Saya mengatakan, apakah ada kemungkinan gangguan autoimun? Saya membuat hipotesis seperti itu, sesuai dengan ilmu epidemiologi klinis yang saya miliki. Autoimun itu, saya jelaskan dulu, adalah penyakit di mana tubuh yang menyerang tubuhnya sendiri. Tapi kadang, dia lebih dari sekedar gangguan biologis. Ia adalah metafora tubuh yang melakukan penolakan. Mungkin penolakan menjadi perpanjangan lidah dari kebohongan. Apa saja penyakit-penyakit autoimun yang sering sekali terjadi? Pertama, kelompok lupus, kemudian psoriasis, vitiligo. Semuanya punya gejala kulit dan semuanya dipicu oleh stres kronis, trauma psikis, dan konflik batin. Bila seseorang menyimpan kebenaran besar dalam gelapnya rahasia, maka tubuhnya akan menjadi tempat pengadilan yang sunyi. Saya menjelaskan adanya hipotesis saya, yaitu penyakit autoimun menjadi penyebab kelainan kulit pada Pak Joko Widodo. Kemungkinan ini memiliki dasar ilmiah yang kuat. Saya tunjukkan beberapa gangguan autoimun dengan tanda dan gejala masing-masingnya. Pertama, lupus atau lupus erythematosus systemic (SLE). Tanda dan gejala pada kulit adalah ruam, fotosensitivitas, kemudian adanya perubahan pigmentasi. Dan ini sering terjadi pada pria usia lanjut. Kemudian penyakit autoimun yang lain, psoriasis ya. Manifestasi di kulitnya adalah plak merah dengan sisik, dapat memburuk karena stres, kemudian bisa dikamuflase dengan bedak ya, tapi tentu saja tidak akan bisa permanen ya. Malangnya adalah psoriasis ini bisa hilang timbul tergantung dengan memburuk atau tidaknya stres. Kemudian vitiligo. Vitiligo itu adalah kehilangan pigmen pada area tertentu. Onsetnya bisa lambat dan progresif. Kemudian ada dermatomyositis, yaitu ruam heliotropik, jadi memutar begitu, yang terlihat pada wajah dan kulit, dan kemudian kulitnya merapuh. Ini berhubungan dengan kelainan imunitas yang berhubungan dengan otot. Kemudian ada lagi pemphigus vulgaris, jadi kulitnya berlepuh, sangat kronik. Jarang tapi fatal jika tidak ditangani. Untuk yang terakhir, saya tidak melihat terjadi pada wajah dan kulit leher dari Pak Joko Widodo. Sebaliknya, kulit Pak Joko Widodo tampak menunjukkan perubahan pigmentasi, tekstur yang tidak seragam, dan kekasaran inflamasi, yang itu tidak khas untuk sebuah alergi, tapi lebih mengarah pada kondisi autoimun kronik. Sekarang kita melihat dari dimensi imunologi dan psikospiritual. Imunologi stres. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stres kronik mengganggu keseimbangan imunitas dalam sistem imun dan bisa mencetuskan atau memperparah penyakit autoimun. Kepemimpinan dalam kondisi tekanan geopolitik yang terjadi seperti mantan Presiden Joko Widodo ini, kemudian ada dugaan pemalsuan dokumen, dan krisis legitimasi bisa menjadi stresor atau pencetus. Kemudian dari sisi psikosomatik kekuasaan. Jadi kita tahu berdasarkan apa yang statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Joko Widodo selama menjadi presiden selama 10 tahun, banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Yang kebohongan ini ditekan dalam bawah sadar. Lama-lama akhirnya bisa menemukan jalan keluar. Melalui apa? Melalui appearance tubuh. Dalam ilmu neuroimunologi, kebohongan yang disangkal secara mental dapat menekan sistem imun dan memicu reaksi autoimun sebagai bentuk konflik internal yang diproyeksikan kepada fisik biologi. Kemudian, kulit sebagai sebuah pengadilan. Kulit itu saksi. Dalam Islam, ia akan bersaksi pada hari pembalasan, sebagaimana yang tertulis pada beberapa ayat Al-Quran. Dalam ilmu psikosomatik, ia bisa mulai bersaksi sejak hari ini, diam-diam, perlahan, namun pasti. Saya selalu percaya, kebenaran, jika tidak keluar dari mulut, akan keluar dari kulit, akan keluar dari penampilan tubuh. Apa yang disembunyikan oleh birokrasi, oleh polisi, akan dimuntahkan oleh tubuh. Apa yang ditutup oleh narasi, akan dibongkar oleh fisik biologi.
Ketika seseorang manusia terlalu lama memakai topeng, kulitnya akan mulai menyesuaikan. Wajah menjadi topeng yang permanen, gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik, ia disebut pseudologia fantastika. Ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya. Sistem imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan internal. Tubuh sesungguhnya tidak ingin sakit. Ia hanya ingin jujur. Tubuh hanya akan berhenti berontak jika jiwa sudah siap berdamai. Mungkin yang dibutuhkan untuk penyembuhan dimulai dari pengakuan. Jadi bukan salep, bukan obat anti alergi, bukan obat untuk meredakan autoimun, bukan dokter spesialis kulit, tapi kejujuran dan pengakuan. Mungkin penyakit Pak Joko Widodo adalah undangan terakhir dari tubuhnya sendiri. Akuilah yang seharusnya diakui, kata tubuhnya, sebelum tubuh ini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Nah, dalam hal pada 21 Juni 2025 kemarin ya, ada hal-hal yang cukup aneh menurut saya, yaitu bagaimana misalnya Jokowi tidak lagi menjadi orang yang berani menghadap kamera dan kemudian memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang penuh dengan senyuman, penuh dengan keterbukaan, tapi kemarin itu benar-benar ada suatu big question mark ya, atau tanda tanya besar. Kenapa? Karena ternyata dia tidak berani tampil di depan kamera secara terbuka. Yang namanya Jokowi menutup diri ya. Ada yang mengatakan bahwa Jokowi menutup diri karena memang ada suatu perubahan besar di tubuhnya ya, yaitu saya beri contoh ya, misalnya bahwa mukanya itu ada yang agak bengkak, ada yang warnanya berubah ya, dan kemudian macam-macam lah ya. Ada yang mengatakan bahwa jangan beritakan soal itu hoax gitu kan. Padahal buat saya, bagaimana kita bisa mengatakan itu hoax kalau Jokowi sendiri mengatakan perubahan ini terjadi sejak saya kembali dari Vatikan gitu kan. Atau kemudian ada juga ya yang kemudian mengatakan ya, saya beri contoh dari kalangan dalam di Solo sendiri ya, mengatakan bahwa memang Presiden Jokowi itu terjadi perubahan besar dalam kulitnya itu sejak kembali dari Vatikan ya. Kemudian Dr. Tifa juga mengatakan, sebagai seorang dokter, saya melihat bahwa ini terkait dengan persoalan psikologis ya. Kenapa begitu? Karena kita tahu kalau orang mengalami suatu depresi yang sangat besar ya, itu pasti akan terjadi perubahan besar pada dirinya ya. Apakah kemudian misalnya, apakah tubuhnya itu berubah ya, dan kemudian dia mengalami suatu sakit kulit ataupun sakit yang lain ya, termasuk juga dalam kaitannya dengan hati atau apa lah ya. Dan ini yang terjadi pada Joko Widodo ya. Dan karena itu, pada saat dia ulang tahun kemarin, ternyata dia hanya muncul sebentar di rumah pribadinya di Solo tersebut ya. Dan kemudian aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Yang itu yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya. Ada apa nih? Kok tiba-tiba ada Jokowi yang dikloning gitu kan? Artinya bukan Jokowi asli, tapi orang lain yang kemudian berperan sebagai Joko Widodo ya. Banyak yang kemudian memberikan analisis macam-macam ya, tapi buat saya memang terjadi sesuatu yang sangat besar pada Joko Widodo ya. Apalagi ketika satu demi satu kalimat-kalimat dia yang digunakan untuk menipu publik ya, itu terbuka ya. Terbuka itu saya beri contoh misalnya apa yang dia katakan mengenai mobil SMK ya, yang katanya wah ini yang apa Indan ini udah 6.000 kan, padahal pabriknya cuma bisa membuat paling banyak sekian ratus mobil dalam berapa bulan kan. Ternyata apa yang dikatakan itu adalah bohong besar gitu kan. Demikian juga misalnya, wah ini orang yang atau negara yang mau investasi di IKN gitu ya, banyak ini, wah dari berbagai negara di dunia ya, dia sebutkan nama-nama negaranya. Ternyata lagi-lagi seperti yang juga dikatakan oleh Aguan ketika dia bicara mengenai apa peranan dia dalam pembangunan IKN gitu kan, bahwa dia juga ingin menyelamatkan muka Jokowi sebagai presiden pada saat itu. Yang jelas yang ingin dikatakan oleh Aguan juga bahwa tidak ada investasi dari negara asing yang masuk ke IKN gitu kan. Macam-macam ya, termasuk juga berbagai pernyataan-pernyataan lain ya yang terkait dengan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun yang lalu ya. Dan Anda tahu ya, biar bagaimanapun ya, Anda mau menutup-nutupi suatu rahasia, terbaik itu tentang diri Anda atau tentang keluarga Anda atau tentang kebijakan-kebijakan Anda, pasti yang namanya Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa taala akan membukanya, seperti juga apa yang dilakukan oleh Tuhan ya terhadap berbagai kasus-kasus yang ada di dalam Al-Quran ya, diceritakan kembali di dalam ayat-ayat suci di dalam kitab suci Al-Quran tersebut ya, baik tentang Fir'aun kalau Anda tahu ya, kemudian juga tentang berbagai riwayat Rasul ataupun keluarga dekat dari Rasulullah Muhammad SAW ya, macam-macam ya, semuanya ada diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran itu, dan itu yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Karena itu ya, kalau Anda misalnya menutup rapat-rapat segala rahasia yang
ternyata Anda tutup-tutupi, pasti kalau rahasia itu benar-benar sangat negatif bagi negeri ini, bagi bangsa ini, semua akan terbuka ya. Siapapun yang akan berupaya mempertahankan kerahasiaan tersebut ya, itu tentunya akan mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit orang yang bertanya, apa yang terjadi dengan Joko Widodo pada 21 Juni 2025 yang lalu ya? Mengapa kemudian dia mengclouding diri ya? Ada Jokowi palsu yang tiba-tiba menggantikan Jokowi untuk tampil di rumah pribadinya tersebut ya di Solo dalam kaitannya dengan hari ulang tahun dia ya. Dan Anda tahu ya, tadi saya katakan bahwa netizen itu dalam memberikan komentar benar-benar tanpa tedeng aling-aling. Kenapa ini terjadi? Ya mungkin karena mereka sudah merasa muak dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini ya, khususnya dalam kebijakan dia terhadap keluarganya, terhadap kroninya, dan juga yang kemudian menyengsarakan rakyat banyak ya.